Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Masih di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kita akan bincang banyak dengan Bung Yeremia Mendropa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mas Sapro dan pemirsa dan juga pendengar Bagus Podcast. Bung, kalau bicara soal birokrasi Pemprov Banten, kadang-kadang kami selalu diskusi terutama dengan pimpinan dewan. Setelah melakukan reses, kadang-kadang tindak lanjutnya agak slow. Tidak ngegas gitu Pemprov. Alasannya karena banyak jabatan kepala OPD yang PLT. Atau banyak pejabat Pemprov Banten yang rangkap jabatan. Betul. Alhamdulillah bulan kemarin sudah ada pelantikan. Ya, sudah ada pelantikan. Untuk eselon 2 bolong-bolong PLT-nya agak mending, tinggal masih ada jilid kedua katanya. Bagaimana Bung Yeremia menilai perjalanan birokrasi di Pemprov Banten? Kita kan 3 tahun PJ Gubernur. Sekarang sudah definitif, wah ternyata kata Mas banyak juga PLT-nya di Pemprov Banten. Padahal sudah ada pelantikan. Bagaimana sudut pandang Bung Yeremia soal birokrasi di Pemprov Banten? Baik, ada sebuah analogi Mas Sapro. Kita misalnya berada di dalam satu ruangan. Di dalam satu ruangan itu ada berbagai macam wangi-wangian lah ya. Tapi ketika kita sudah lama di dalam ruangan itu, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan wangi-wangian tersebut. Gitu kan, ya. Tetapi ketika ada orang baru membuka pintu masuk ke dalam ruangan, kan pasti akan merasakan, oh ini bedanya ini, kok ada wangi ini, padahal kita sudah lama di dalam ruangan itu, sudah kita tidak bisa membedakan. Tetapi ketika ada orang baru masuk, kok ruangannya wanginya seperti ini gitu kan ya. Nah, begitu juga birokrasi kita Mas Sapro. Ketika kita berada dalam birokrasi yang lama di suatu tempat, maka kita sudah berada di zonanya, katakan zona nyaman yang tidak sudah bisa membedakan apa yang harus diperbaiki. Nah, yang kita harapkan birokrasi kita itu adalah ada darah segar, darah baru atau orang baru, atau ada semacam rotasi sehingga dia bisa menilai gitu kan ya. Seperti yang tadi, coba aja misalnya di sebuah ruangan masuk ke orang baru, pasti kok baunya seperti ini kan. Nah, apa yang saya katakan ini, bahwa kita di Provinsi Banten kan 25 tahun kita sudah berdiri, berpisah dari Provinsi Jawa Barat, dan ada tahapan-tahapan yang sudah disepakati bersama, baik melalui rencana pembangunan jangka panjang, dan kita sudah masuk ke rencana panjang kedua ini, kemudian diturunkan dalam RPJMD setiap 5 tahunnya, kan ada tahapan-tahapan pembangunan yang disepakati bersama. Nah, semestinya ini sudah harus akselerasi, jalan cepat gitu kan, dalam rangka mewujudkan Banten yang maju, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa itu. Nah, tetapi kan pelaksananya itu kan tadi birokrasinya, OPD-nya di setiap bidang. Nah, oleh karena itu kita mendorong ada sebuah keberanian yang lebih lagi dalam rangka menempatkan orang yang the right man on the right place, sehingga apa yang visi Pak Gubernur sekarang bisa diterjemahkan oleh kepala OPD tersebut di dalam program-program kinerja utama mereka di setiap bidang. Nah, ketika ini ada orang the right man on the right place yang bisa menerjemahkan visi misi Gubernur dan juga visi misi yang dituangkan di dalam RPJMD dan turunan dari RPJPD tadi, ya, maka apa yang direncanakan di dalam RKPD, kemudian bagaimana dia melaksanakannya, bagaimana dia mengevaluasi pelaksanaan tersebut yang semakin optimal. Tetapi itu tidak akan berjalan kalau orang lama sudah berkecimpung di situ, apalagi di atas 5 tahun di posisi yang sama, bagaimana dia bisa melakukan percepatan lagi? Udah di 5 tahun yang sama dia ada di situ, bahkan bisa ada yang lebih. Nah, kita butuhkanlah reformasi birokrasi yang tegas kita di Provinsi Banten.
setuju bahwa tadi bagaimana pengisian jabatan-jabatan yang kosong di Provinsi Banten, bagaimana rotasi harus dilakukan, bagaimana terus pembinaan kepegawaian, bagaimana peningkatan kompetensi para pejabat kita di Provinsi Banten, bukan hanya saja di OPD, bagaimana juga misalnya di bidang-bidang, di sub-bidang, di sub-bagian misalnya, bagaimana kemudian talent pool di Provinsi Banten ya bisa kita saring. Kan pegawai-pegawai muda kita di Provinsi Banten, apalagi baru rekrut misalnya P3K, mereka punya talent yang bagus. Nah, ini talent ini harus diakses dengan baik, kemudian diberikan peningkatan kompetensi, sehingga tugas pemerintah itu ada 4. Yang pertama, melakukan pelayanan, melayani masyarakat dengan baik, dengan setulus hati. Ya, jangan terikat dengan birokrasi ini, tapi harus berpikir out of the box untuk masyarakat. Kemudian berikutnya, bagaimana melakukan pembangunan, ya, yang tadi indikator-indikator yang harus dibutuhkan, itulah rencanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya, bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaturan, membuat aturan-aturan sehingga bisa ada keteraturan, bagaimana SOP sehingga jangan menjadi temuan-temuan BPK atau inspektor berikutnya dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Nah, dibutuhkanlah orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya tadi, dan begitu juga di sekolah-sekolah kita, begitu juga di rumah sakit kita. Jangan sampai saya lihat ada kepala sekolah yang sudah berapa periode ada di situ. Bos, itu sudah tidak ada lagi. Kita butuh inovasi kalau orang sudah lama di posisi tertentu. Nah, inilah butuh rotasi, butuh manajemen birokrasi, bagaimana tadi mempercepat penerjemahan visi misi kepala daerah dan yang dituangkan di dalam RPJMD tadi ini dipercepat oleh pelaksana di lapangan dan oleh manajemen birokrasi tadi, khususnya misalnya kepala OPD dan juga kepala bagian atau kepala bidang Masapro. Itu yang diharapkan. Oke. Tapi Saplo harus minta pendapatnya Abang ini. Pak Andra, Pak Dimyati dilantik Februari. Oke. Orang menunggu pasti 6 bulan kemudian langsung ada pelantikan karena pasukannya ini bukan kabinetnya beliau gitu. Tapi ternyata orang menunggu sampai 6 bulan tidak ada pelantikan, baru di bulan ke-8 beliau di Oktober baru ada pelantikan. Apakah ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat berhati-hati, atau ini ada sesuatu yang membuat ini terlambat pelantikannya? Saya menerjemahkan ada 2. Kalau terjemahan saya yang pertama misalnya dari sisi misalnya beliau berdua misalnya memotret lebih jauh bagaimana sih potensi yang ada kepegawaian kita atau sumber daya manusia yang ada di kepegawaian di pemerintah Provinsi Banten, sehingga itu menjaring lebih baik yang tadi the right man on the right place yang dibutuhkan di lokasi atau di posisi tersebut. Itu terjemahan saya yang pertama. Terjemahan saya yang kedua, sebetulnya itu kan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, apalagi tadi butuh waktu 6 bulan. Seseorang kepala daerah kan tidak boleh kan ya. Bukan berarti tidak boleh sih, sebetulnya bisa meminta persetujuan dari Kemendagri. Tetapi kan sebelumnya kan sudah lama ini proses dalam menuju pelantikan tersebut ya, ada masa proses transisi dan sebetulnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu tersebut dalam rangka memotret kebutuhan birokrasi yang dibutuhkan menerjemahkan tadi visi misi. Kan bisa, kalau nggak salah dulu juga pernah Pak PJ Gubernur sebelumnya melakukan assessment. Nah, tapi di kita ini kan record talent pool ini memang saya kira belum ada gitu loh. Semestinya kalau ada record talent
pool ini, asesmen ini kita sudah dilakukan dengan baik dan benar sebelumnya, tidak butuh waktu yang lama sebelumnya untuk memotret ini. Kalau dari sisi saya melihat sisi yang lain misalnya, tetapi oke lah ya, mungkin ada hal lain yang dipertimbangkan yang membutuhkan waktu bagi beliau ya, sehingga membuat keputusan setelah 6 bulan, katakan 8 bulan saya baru dilantik. Tetapi sekali lagi bahwa masyarakat kan menunggu janji politik, menunggu realisasi, dan sebetulnya bukan hanya janji yang ditunggu oleh masyarakat, tetapi kan masyarakat kan butuh perhatian pemerintah. Bukan hanya sekedar janji yang dijanjikan kan, tetapi kan bagaimana komitmen kita tadi dalam melaksanakan 4 tugas tadi, bagaimana melayani masyarakat dengan baik tanpa banyak birokrasi yang panjang, bagaimana pembangunan terus dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali, bagaimana pemberdayaan masyarakat tadi, dan bagaimana tadi pengaturan yang SOP, pengaturan peraturan-peraturan yang di Provinsi Banten. Karena Mas Bro, kan kesejahteraan kan kita harus berpacu kan. Kalau masyarakatnya sakit, masyarakat tidak menunggu, harus menunggu kan, harus cepat ditangani. Kalau enggak banyak hal yang akan menimbulkan kerugian. Di sisi lain kan teknologi ini kan juga tidak mau menunggu birokrasi Bro. Ini inovasi di luar sana, mereka terus berpacu lah. Kalau kita hanya berjalan pelan ya kita ketinggalan Bro. Nah, kita harus berlari sesuai dengan kemajuan zaman. Bahkan bagaimana memanfaatkan kemajuan zaman ini untuk kita mempercepat lagi. Dunia AI, artificial intelligence, ini harus kita kuasai untuk bagaimana diimplementasikan dalam pemerintahan juga. Itu yang diharapkan, dan termasuk mempercepat birokrasi tadi. AI itu kan mempercepat. Loh, sekarang mencari informasi, kalau dulu harus cari ke perpustakaan, harus cari referensi buku segala macam. Nah, tinggal chat GPT sekarang aja, lalu bisa keluar, bisa cari. Kan semakin cepat. Artinya kalau itu semakin cepat, maka pelayanan juga semakin cepat. Pelaksanaan birokrasi itu semakin cepat. Masalah talent pool itu bisa semakin cepat, Bro. Lo seleksi itu kan cepat sekarang, nggak usah. Artificial intelligence, gunakan teknologi. Itu Mas Bro. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur harus memanfaatkan AI untuk mempercepat akselerasi agar Banten maju. Sehat selalu Pak Yeremia. Kita akan ketemu lagi dan berbincang lagi dengan wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.